Jemaat GPM Betania gelar pelantikan unit pelayanan dan wadah periode 2020-2025. Jemaat Betania melantik 168 pengurus unit, 81 orang wadah pelayanan laki-laki dan 82 orang pengurus pelayanan perempuan, serta pelantikan organisasi non-struktural dalam Jemaat GPM Betania periode 2020-2025, menggantikan periode sebelumnya 2015-2020. Ketua Majelis Jemaat Gereja Betania Pendeta Hen Purmiasa kepada tim DMS Media Group pada hari Minggu sore 26 Januari 2020 usai melakukan pelantikan mengatakan tujuan dari pelantikan kepengurusan unit pelayanan dalam wilayah pelayanan Jemaat Betania, wadah pelayanan perempuan dan wadah pelayanan laki-laki adalah untuk mengisi formasi pelayanan gereja sepanjang periode 2020-2025. Dijelaskan Purmiasa, pelantikan kepengurusan yang baru merupakan proses penataan pelayanan gereja ke depan yang semakin maksimal dan diharapkan mereka yang baru saja dilantik akan menjadi ujung tombak, barisan terdepan menggerakkan tugas dan kesaksian dalam pelayanan di masyarakat. Purmiasa menambahkan di dalam Jemaat Betania terdapat 19 unit pelayanan, 8 wadah pelayanan laki-laki dan 8 wadah pelayanan perempuan sesuai dengan jumlah sektor pelayanan di daerah Jemaat Betania, yaitu 8 sektor Gihon, Hizkia, Siloam, Galilea, Karmel, Mahanaim, Eden, Maranatha. Lebih lanjut dikatakannya, seluruh perangkat pelayanan dari masing-masing sektor, tugas sektoral dalam panggilan pelayanan ke depan akan menjadi lebih maksimal. Purmiasa percaya semua yang telah bersedia dilantik tersebut adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani dengan kesungguhan. Tujuan dari pelantikan kepengurusan unit pelayanan dalam wilayah pelayanan Jemaat Betania, juga wadah pelayanan perempuan dan wadah pelayanan laki-laki adalah untuk mengisi formasi pelayanan gereja sepanjang periode 2020-2025. Ini artinya bahwa kita membutuhkan sumber daya penggerak pelayanan. Karena itu, Majelis Jemaat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengangkat para pembantu yang setiap hari mereka ini adalah ujung tombak. Mereka adalah barisan terdepan dari menggerakkan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan di dalam jemaat. Karena itu, kita melihat semuanya ini sebagai bagian daripada proses penataan pelayanan gereja ke depan. Untuk organisasi non-struktural yang juga dilantik, kata Purmiasa, mereka telah berkontribusi untuk perkembangan pelayanan di dalam jemaat. Dirinya sangat mengapresiasi dan mengakomodir kepengurusannya di dalam pelantikan. Apresiasi juga diberikan kepada para anggota yang telah melaksanakan tanggung jawab pelayanannya pada periode 2015-2020, di mana dalam melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Termasuk juga mereka yang melanjutkan pada periode berikutnya karena mereka dipanggil, dipilih dan diutus Tuhan untuk menjadi satu kesatuan dalam pelayanan gereja. Pantauan tim DMS Media Group sebelum melaksanakan pelantikan dilakukan prosesi ibadah. Hadir dalam ibadah seluruh majelis jemaat yang baru dilantik minggu kemarin. Pembacaan ayat ibadah diambil dari kitab Matius 8 ayat 23 hingga 27.